Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devianti Arsarfalani. Saya berasal dari Departemen Kominfo, Divisi Media Informasi. Nah, jadi di video kali ini saya akan eh, membuat video yaitu mengenai analisis studi case kebijakan dan dampak organisasi, di mana di sini saya akan membahas mengenai studi case-nya yaitu penyelenggaraan pemira. Yang pertama, di sini ada identifikasi kebijakan, yaitu apa kebijakan yang terjadi. Nah, kebijakan yang dianalisis adalah mekanisme dan juga prosedur penyelenggaraan pemilihan raya atau pemira sebagai instrumen pergantian kepemimpinan di Himatro. Nah, dalam kebijakan ini yaitu yang pertama itu ada mengenai aturan teknis, yaitu pembentukan panitia penyelenggara dan juga pengawas dari pemira. Lalu selanjutnya yang kedua ada pedoman strategis, yaitu ada syarat dari pencalonan, mekanisme kampanye, hingga ke sistem pemungutan suara. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada keputusan, yaitu hasil penetapan pemenang yang sah melalui sidang pleno. Selanjutnya yaitu analisis dampak. Apa dampaknya terhadap organisasi mahasiswa? Yaitu apa itu dampaknya terhadap Himatro. Nah, sebagai kebijakan publik di tingkat himpunan, Pemira itu memiliki beberapa dampak besar. Di sini yang saya cari tahu yaitu yang pertama itu ada mengenai keberlanjutan organisasi, yaitu menentukan kualitas pemimpin periode berikutnya. Jika mekanisme kebijakannya buruk, maka organisasi akan mengalami kemunduran sistem. Nah, kenapa begitu? Karena jika kualitas pemimpinnya tersebut buruk, maka itu pasti akan berpengaruh terhadap organisasinya. Lalu yang kedua itu ada stabilitas internal, yaitu mekanisme yang tidak transparan dapat memicu konflik antara pengurus dan juga anggota. Maka eh, perlu dilakukannya transparansi dalam kebijakan pemira tersebut. Lalu yang terakhir itu ada akurasi data atau relevansi kasus, yaitu dampak yang paling krusial itu adalah pada sistem pendataan pemilih pemilih dan juga hasil suara. Kenapa begitu? Karena belajar dari kendala-kendala absensi harian yang tidak sesuai dengan konfirmasi, maka kegagalan sistem dalam pemira akan berdampak fatal pada legitimasi pemimpin yang terpilih. Maka perlu dilakukannya eh, absensi yang perlu sesuai dengan konfirmasi yang ada agar sistem pendataan dan hasil suara tersebut sesuai. Lalu yang ketiga tuh ada evaluasi efektivitas. Apakah kebijakan tersebut efektif? Nah, mekanisme pemira yang masih bersifat konvensional atau manual dinilai kurang efektif sebenarnya. Mengapa begitu? Karena yang pertama dapat terjadinya risiko human error. Nah, seperti masalah absensi rutin, input data manual tuh dapat rawan salah. Lalu yang kedua tuh ada inefeksi waktu, yaitu rapat koordinasi pemira yang terlalu sering dan berdurasi pendek justru akan melelahkan pengurus. Maka jika ada rapat-rapat koordinasi tersebut dapat dilakukan ketika memang ada hal yang perlu dibahas, yaitu yang memang benar-benar penting untuk dibahas di rapat tersebut. Lalu yang keempat yaitu mengenai keselarasan hierarki. Nah, apakah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi ataupun tidak? Aturan yang lebih tinggi itu bisa aturan dari dekan ataupun rektor. Nah, kebijakan pemira ini harus tunduk pada ADART Himatro dan peraturan dekanat atau kampus. Nah, berdasarkan materi public policy yang dijelaskan pada eh,
orientasi pengurus, yaitu aturan penyelenggara itu tidak boleh menabrak kebijakan hierarki kampus, namun tetap harus mandiri dalam menentukan arah strategis organisasi. Nah, jadi itu kita tuh harus tetap sesuai dengan kebijakan yang ada di kampus, tapi tetap harus mandiri atau kita tuh punya arah sendiri dalam organisasi ini. Lalu yang terakhir tuh yang kelima itu ada strategi dan sikap organisasi. Nah, jadi solusi realistis dan juga konstruktif. Nah, berdasarkan analisis-analisis yang ada yang saya sebutkan sebelumnya, saya merumuskan langkah strategi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tentang digitalisasi terintegrasi. Nah, mengusulkan sistem pemira berbasis platform digital yang real time. Tujuannya agar tidak ada lagi masalah data yang tidak sesuai seperti yang terjadi pada absensi harian. Nah, pada karena di latar belakangnya juga pada jurusan kita yaitu ada teknik informatika dan juga teknik elektro, maka eh, mungkin tidaklah sulit untuk mengusulkan sistem pemira tersebut berbasis platform digital. Nah, ini tuh lebih menurut saya lebih efisiensi atau karena kan itu datanya pasti real time ditunjukkan. Jadi lebih efisiensi. Lalu selanjutnya tentang optimalisasi kampanye digital, yaitu mengurangi pertemuan fisik yang tidak esensial. Debat atau penyampaian visi misi bisa dilakukan secara hybrid, yaitu melalui video kreatif atau Zoom dan juga bisa didatangi oleh di tempat langsung itu untuk menghemat energi pengurus juga atau eh, jika ada yang berhalangan hadir dapat tetap untuk melihat videonya tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada mekanisme verifikasi ganda yaitu mewajibkan adanya bukti digital dalam setiap tahapan baik dalam absensi maupun dalam suara pemilih yaitu agar integritas organisasi itu tetap terjaga. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.